3, 2, 1. Para ahli tarikh menyebutkan bahwa api yang disebut juga Zoroastrianism yang berada di Persia tersebut tiba-tiba padam. Selain itu juga terjadi guncangan yang besar di sekitaran Istana Kisra. Bumi saat itu diguncang dengan gempa, sehingga membuat berhala-berhala yang terpancang di sekitar Ka'bah jatuh bergelimpangan, porak-poranda dan berhancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bertemu kembali dengan channel Darul Ilmi. Channel yang menyuguhkan informasi-informasi sosial, ilmu pengetahuan, teknologi dan agama, khususnya agama Islam. Tayangan saji yang akan kami persembahkan untuk Anda sebagai pemirsa setia kami adalah tentang peristiwa-peristiwa menakjubkan yang terjadi menjelang lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya sebagai indikasi akan datangnya sosok penutup para nabi yang akan menggoyahkan benteng-benteng kezaliman, sekaligus sebagai penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya. Ada beberapa peristiwa besar yang terjadi menjelang kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Imam Baihaqi dan Imam Tobari merangkum beberapa peristiwa besar dan menakjubkan itu. Di antaranya, pertama, peristiwa padamnya api yang disembah penganut agama Majusi. Sebagaimana telah dikisahkan bahwa api yang disembah kaum Majusi selama ratusan tahun tidak pernah padam, menyala terus-menerus dan tidak pernah mati. Para ahli tarikh menyebutkan bahwa api yang disebut juga Zoroastrianism yang berada di Persia tersebut tiba-tiba padam. Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Tentu saja, para pengikut agama Majusi berusaha menyalakan kembali apinya, tetapi tetap tidak bisa menyala. Mereka menduga bahwa padamnya api yang selama ini mereka sembah, pasti menunjukkan terjadinya peristiwa besar di dunia. Dan terjadinya peristiwa besar yang diduga oleh orang-orang Majusi tersebut menjadi kenyataan, yaitu dilahirkannya sang pengantar rahmat Allah bagi seluruh alam, Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Peristiwa besar yang kedua, sebagaimana telah diceritakan oleh Imam Baihaqi dan Imam Tobari adalah terjadinya gempa yang merobohkan tempat-tempat ibadah Kekaisaran Romawi. Selain itu juga terjadi guncangan yang besar di sekitaran Istana Kisra, sehingga menyebabkan retaknya balairung istana, dan runtuhnya 14 tiang penyangga istana itu. Peristiwa terguncangnya Istana Kisra ini, juga dijelaskan oleh Syekh Sufiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam karyanya, Ar-Rahiq Al-Mahtum. Adapun peristiwa menakjubkan ketiga, yang terjadi menjelang lahirnya Rasulullah Muhammad SAW adalah, tenggelamnya Tasik Savana di Persia. Tasik Savana adalah semenanjung atau dataran sempit yang dianggap suci oleh orang Persia. Peristiwa menakjubkan keempat terjadi di sekitar Ka'bah. Bumi saat itu diguncang dengan gempa, sehingga membuat berhala-berhala yang terpancang di sekitar Ka'bah jatuh bergelimpangan, porak-poranda dan berhancuran. Kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib, bercerita, "Ketika aku sedang berada di Ka'bah, tiba-tiba berhala jatuh dari tempatnya dan sujud kepada Allah. Lalu aku mendengar suara dari dinding Ka'bah yang mengatakan, telah lahir Nabi pilihan yang akan membinasakan orang kafir, dan menyucikanku dari berhala-berhala ini, dan akan memerintahkan penyembahan kepada Yang Maha Mengetahui." Pemirsa DIC rahimakumullah. Adapun peristiwa kelima yang mengiringi lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah hancurnya pasukan berkendaraan gajah yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha. Peristiwa ini merupakan peristiwa menakjubkan paling dahsyat yang terjadi menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Pasukan berkendaraan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah itu berada di bawah komando Abraha, seorang penguasa Habsah atau Ethiopia. Karena dahsyatnya peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kejadian itu di dalam firman-Nya. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Al-Quran Surat Al-Fil ayat 1.
Terkait dengan firman Allah ini, para ahli tarikh mengkisahkan tentang Abraha. Dia adalah seorang raja yang kejam dan arogan. Raja yang berhasil menyerang Yaman dan menguasainya. Kemenangannya itu membuat percaya diri sebagai orang yang hebat dan kuat. Ketika ia menyaksikan kenyataan orang-orang pergi haji ke Baitullah di Makkah, timbul hasrat dan keinginannya untuk membangun rumah suci di Yaman, yang tujuannya adalah mengalihkan perhatian orang-orang tersebut, agar berhaji ke Yaman dan bukan ke Makkah lagi. Dengan adanya kejadian tersebut maka, akhirnya Abraha bertekad dan merencanakan melakukan penghancuran Ka'bah. Peristiwa tersebut terjadi beberapa bulan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Abraha dan pasukan bergajahnya pun bergerak menuju Makkah hendak menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi, Allah menggagalkan penyerbuan itu dengan mukjizat seperti dikisahkan dalam Al-Quran Surah Al-Fil ayat 2. Bukankah Dia Allah telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Sebagai penjelasan tentang kesia-siaan tipu daya Abraha dan tentara gajahnya, menyebutkan bahwa, saat hampir sampai ke kota Makkah, gajah-gajah itu berhenti dan berbalik mundur. Walaupun dipaksa dengan berbagai macam cara, namun gajah-gajah mereka tidak mau mengikuti kehendak pengendaranya. Hal itu tentu atas izin dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, langit penuh dengan kawanan burung ababil yang datang dengan melemparkan batu-batu kerikil panas ke arah Abraha dan pasukannya. Sehingga, Abraha dan pasukannya hancur. Abraha sendiri dikatakan lari kembali ke Yaman dan tak lama kemudian meninggal dunia. Penjelasan ini adalah merupakan keterangan rinci dari surat Al-Fil ayat 3 dan ayat 4, yang artinya, dan Dia Allah telah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Ulama tarikh menjelaskan, lalu, langit penuh dengan kawanan burung ababil yang datang dengan melemparkan batu-batu kerikil panas ke arah Abraha dan pasukannya. Sehingga, Abraha dan pasukannya hancur. Hancurnya pasukan di bawah komando Abraha tersebut dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam penutup surat Al-Fil. Allah berfirman, lalu Dia Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran Surat Al-Fil ayat 5. Saudara pemirsa DIC Rohimakumullah, itulah 5 peristiwa dari sekian banyak peristiwa menakjubkan yang mengiringi hadir dan lahirnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Merujuk keterangan yang diceritakan di dalam kitab Sirah Nabawiyah, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari keturunan Bani Hashim ibnu Hisham. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tentu kita dapat memahami alasan kenapa tahun kelahiran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut tahun Gajah. Saudara pemirsa, demikianlah tayangan yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Semoga kita dapat memetik hikmah yang terkandung di setiap kisah yang diceritakan di dalam video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan keberkahan kepada Anda dan kita semua, sehingga kita bisa menjadi pengikut setianya, dengan bersemangat menjalankan syariat yang dibawanya, kita menjadi hamba yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ikfir lana warhamna wabarik lana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.